Hai guys, selamat datang kembali di channel Viral Sosmed, di ruang perenungan kita. Ini adalah video bagian ke-28 dari playlist Seni Melepaskan Beban Batin, Letting Go. Hari ini atau kapanpun kamu mendengarkan ini, aku mau ajak kamu untuk berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan jujur pada dirimu sendiri, seberapa sering kamu merasa cemas, khawatir, atau takut. Kita akan bahas satu hal fundamental, kekuatan tersembunyi sikap pasrah. Tapi ingat, pasrah di sini bukan berarti jadi orang bodoh yang gak ngapa-ngapain. Ini adalah pasrah yang sadar, yang berlandaskan ilmu. Karena kalau tidak, kita hanya akan terjebak di antara tiga hal, sabar, ikhlas, atau cuma bego. Dan hari ini, kita akan membongkar energi vibrasi yang paling sering menguasai dunia kita, yang berada di level 100, ketakutan, atau fear. Mari kita mulai. Part 1. Lingkaran setan ketakutan level 100. Coba bayangkan ini seperti tangga kesadaran. Di bawah sana, ada rasa malu 20, lalu naik sedikit ke rasa bersalah 30, kemudian apatis 50, dan duka cita 75. Nah, di level 100, berdiri tegak si ketakutan. Meskipun lebih baik daripada rasa bersalah, ketakutan ini adalah musuh yang paling akrab. Kita semua mengenalnya dalam bentuk yang kronis, kecemasan, anxiety. Ketakutan itu seperti kuman, dia punya banyak varian. Takut pada kegagalan, takut pada kritik dan cemoohan, takut pada penyakit. Bahkan, ada yang takut untuk jatuh cinta dan takut pada kedekatan. Tapi, akar utamanya sederhana, dimulai dari rasa gelisah. Dari gelisah naik jadi was-was, tegang, sampai puncaknya, parno. Kondisi ini melumpuhkan, membuat kita defensif, mudah curiga, bahkan bisa didorong oleh tahayul. Nah, ini dia poin krusialnya guys. Seringkali di balik rasa takut yang kita rasakan, ada emosi lain yang kita tahan, amarah. Kita takut diserang karena di dalam diri kita ada hasrat untuk menyerang balik. Begitu kita lepaskan rasa takut itu, kita akan naik level ke amarah, dan itu lebih baik. Part 2. Musuh terbesar ada di dalam kepala kita. Kalau sudah bicara ilmu kesadaran, ada satu hukum yang harus kamu catat baik-baik, diulang-ulang, sampai kamu hafal, apa yang bertahan di dalam pikiran cenderung terwujud. Artinya, setiap pikiran yang kamu kasih atensi, kamu kasih energi, kamu pelihara terus-menerus, dia akan punya kekuatan untuk menjelma menjadi realitas di hidupmu. Ini yang disebut lingkaran setan. Kita takut gagal, kita fokus ke pikiran itu, akhirnya kita sabotase diri sendiri, dan kita gagal, dan rasa takut itu pun terkonfirmasi. Lalu bagaimana cara memutusnya? Kita harus tahu bedanya pikiran dan kesadaran. Pikiran itu ibarat kamar-kamar di sebuah hotel. Ada kamar marah, kamar benci, kamar kesal, kamar takut, dan kamar damai. Kesadaran itu adalah diri sejatimu. Kamu yang memilih mau masuk dan menginap di kamar yang mana. Kalau kamu lagi kesal, kamu jangan bilang aku kesal, tapi katakanlah, aku menyadari rasa kesal. Coba bayangin, orang lain mungkin hanya menyakitimu sekali, tapi kamu memikirkan kejelekannya dan bertahan dengan kebencianmu ribuan kali. Jadi yang lebih jahat siapa? Kita sendiri kan? Musuh kita, dan juga teman terdekat kita, ada di sini kepala kita. Kalau kamu gak melatih pikiranmu, gak akan ada siapapun yang bisa menolong. Kamu harus jadi penolong bagi dirimu sendiri. Part 3. Kunci keberanian. Mari kita lihat studi kasus klasik, takut berbicara di depan umum. Kita sering menghindari kesempatan tampil, mencari pembenaran. Saya kan bukan MC, saya kan bukan pembicara. Padahal intinya cuma takut dihina, takut tampil jelek. Pesan terpenting dari kisah ini adalah melepaskan ketakutan pada rasa takut itu sendiri. Sadari saja, takut itu hanya perasaan. Lalu, apa kunci untuk melampauinya? Kejujuran dan kerendahan hati. Dokter dalam kisah Hawkins, yang takut presentasi, pada akhirnya hanya punya satu jurus. Dia naik ke podium dan berkata, "Hadirin sekalian, saya harus jujur, saya adalah pembicara yang paling membosankan dan menjemukan." Dan apa yang terjadi? Audiensnya tertawa.
Tawa itu adalah tanda penerimaan akan kemanusiaan kita. Ketika kita berhenti mencoba terlihat keren, sempurna, dan perfect, kita justru tampil apa adanya, alamiah. Itu yang disukai orang. Ini yang disebut, humor adalah cara untuk menyatu dengan welas asih audiens. Jadi, berhenti mengkerdilkan diri dengan bilang, aku nggak bisa ini, aku bukan itu. Tidak ada karya yang langsung keren. Semua harus melalui fase jelek dan alay dulu. Hargai dirimu, berikan reward pada dirimu setiap kali kamu berani melangkah, meskipun pidatomu membosankan. Part 4, penawar tertinggi adalah cinta. Kita sudah tahu seberapa meluasnya pandemi ketakutan ini, tapi tenang, kita punya penawarnya. Dan ini adalah the power of love, efek penyembuh dari cinta. Coba simak kasus Betty, wanita 34 tahun yang kurus kering karena fobia. Dia takut kuman, takut kanker, takut makanan, takut udara, takut sinar matahari. Dia takut keluar rumah karena ada perampok. Dia bahkan takut minum pil kesehatannya karena takut tersedak, sampai tidak pernah meminumnya. Hidupnya benar-benar setengah mati setengah hidup. Dokternya stres, bingung, semua manuver terapi mental terhalang, hingga akhirnya sang dokter berpasrah, give up. Dan yang tersisa untuk dilakukan hanyalah satu hal, mencintainya. Dokter itu hanya memikirkan Betty dengan penuh kasih dan mengirimkan energi cinta melalui telepon. Setelah beberapa bulan, apa yang terjadi? Betty berani keluar rumah dan kondisinya membaik. Ini bukan tentang cinta monyet atau cinta romantis ya guys. Ini adalah cinta sebagai vibrasi tinggi. Kasus ini membuktikan bahwa vibrasi yang lebih tinggi cinta memiliki efek penyembuhan terhadap vibrasi yang lebih rendah ketakutan. Satu orang yang berada di frekuensi cinta bisa mengangkat ribuan orang yang ada di level ketakutan. Kenapa? Karena yang terpenting bukan apa yang kita katakan, melainkan kehadiran kita yang memancarkan energi. Hadiah terindah untuk orang yang kita cintai bukan uang atau emas, melainkan kehadiran kita yang utuh 100% untuk mereka. Penutup, cinta melepaskan ketakutan. Inilah esensinya, cinta adalah melepaskan ketakutan. Love is letting go of fear. Mekanisme pasrah dalam letting go adalah tentang melepaskan semua rintangan yang menghalangi dirimu dari cinta. Ketika kamu mampu melepaskan, kemampuanmu untuk mencintai akan meningkat pesat, dan energi cinta itu akan memiliki kapasitas untuk menyembuhkan, bukan hanya dirimu, tapi juga orang lain. Ini adalah rahasia para penyembuh agung dan orang-orang suci. Jadi teman-teman, mari kita akhiri sesi ini dengan memilih. Di hadapanmu ada dua pilihan, ketakutan dan cinta. Ketakutan melumpuhkan, sedangkan cinta menyembuhkan. Pesan cinta hari ini sederhana, jadilah cinta, dan sebarkanlah cinta. Terima kasih sudah membersamai perjalanan ini. Sampai bertemu di video bagian 29 playlist seni melepaskan beban batin.